Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Kolbi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana seorang muslim dapat menghadapi tantangan di era digital melalui 3 pilar utama keilmuan Islam, yaitu pondasi pemikiran dan spiritualitas melalui ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat Islam, implementasi ajaran Islam melalui fikih ibadah dan fikih muamalah, serta penyebaran nilai-nilai Islam melalui tafsir dan hadis dakwah. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Akidah yang benar akan melahirkan ibadah yang benar akan membentuk akhlak sosial yang baik, dan semuanya diwujudkan melalui dakwah yang bijaksana serta relevan dengan perkembangan zaman. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas persoalan akidah atau keimanan Islam dengan menggunakan dalil nakli dan akli untuk memperkuat keyakinan terhadap Allah, Rasul, kitab-kitab Allah, hari akhir, serta seluruh rukun iman. Dasar Al-Quran yang menjadi landasan penting ilmu kalam terdapat dalam surat Ali Imran ayat 190-191 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di mana yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fil din. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ruang lingkup ilmu kalam sendiri meliputi ketuhanan, kenabian, hari akhir, qada dan qadar, serta persoalan keimanan. Tokoh-tokoh penting dalam ilmu kalam antara lain seperti Wasil bin Atha, Abu Hasan al-Asy'ari, dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam konteks saat ini, ilmu kalam sangat penting sebagai benteng akidah agar umat Islam tidak mudah terpengaruh oleh ateisme digital, radikalisme, maupun informasi keagamaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan tasawuf sendiri memperkuat akidah seorang muslim sekaligus menjaga kebersihan hati melalui ilmu tasawuf tadi. Pengertian tasawuf sendiri adalah ilmu yang mempelajari penyucian jiwa dan pembentukan akhlak mulia agar manusia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal man raqaha wa qad khaba man dassaha, yang mana artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Ruang lingkup tasawuf juga meliputi tazkiyatun nafsi atau penyucian jiwa, zuhud, sabar, syukur, tawakal, ikhlas, dan mahabbah kepada Allah. Tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal antara lain seperti Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah, dan Imam al-Ghazali. Pada era modern saat ini, tasawuf menjadi solusi bagi generasi muda yang menghadapi stres akademik, kecanduan media sosial, dan budaya materialisme yang semakin kuat. Kemudian yang ketiga ada filsafat. Selain memiliki akidah yang kuat dan hati yang bersih, kita juga sebagai seorang muslim harus memiliki kemampuan berpikir kritis melalui filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam sendiri adalah usaha memahami hakikat Tuhan, manusia, dan alam semesta melalui akal yang tetap berlandaskan pada wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang dimana artinya maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, langit bagaimana ditinggikan, gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hikmatu dholatul mu'minina fa tama wajadaha fa huwa ahabbu biha. Artinya hikmah adalah barang
hilang milik orang mukmin. Dimanapun ia menemukannya, maka ia lebih berhak atasnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Tokoh-tokoh filsafat Islam yang terkenal antara lain seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Dalam era kecerdasan buatan dan perkembangan teknologi saat ini, filsafat Islam membantu manusia berpikir kritis sekaligus menjaga etika dan nilai kemanusiaan. Setelah akidah diperkuat melalui ilmu kalam, hati dibersihkan melalui tasawuf, dan akal diasah melalui filsafat Islam, maka langkah berikutnya adalah mengamalkan seluruh ajaran Islam tersebut melalui fikih. Fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, falaula tafarra min kulli fisqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wal yudiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yatadhakkarun. Artinya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, man yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fid din, yang artinya di mana barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan memahamkannya tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fikih sendiri menjadi bentuk nyata dari akidah yang telah dibangun sebelumnya. Dalam fikih ibadah terdapat beberapa isu kontemporer seperti perbedaan penentuan awal Ramadan antara hisab dan ruqyat, penggunaan teknologi dalam ibadah seperti aplikasi zakat digital dan penentu arah kiblat, perdebatan mengenai sholat daring pasca pandemi, serta pentingnya fikih lingkungan seperti penghematan air ketika berwudu dan pengelolaan sampah kurban. Sementara dalam fikih muamalah, persoalan yang banyak dihadapi masyarakat saat ini adalah pinjaman online atau pinjol yang mengandung unsur riba, penggunaan pay letter dan cicilan digital, transaksi cryptocurrency, serta maraknya hoax, penipuan, dan ujaran kebencian di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa fikih tetap relevan untuk menjawab berbagai tantangan kehidupan modern. Namun, memahami dan mengamalkan Islam saja belum cukup. Seorang muslim juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat melalui dakwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Di mana artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka yang dengan cara yang paling baik. Ini ayat ini menjelaskan bahwa dakwah harus dilakukan dengan kebijaksanaan, kelembutan, dan dialog yang santun. Implementasinya pada masa kini adalah dakwah di media sosial harus menghindari ujaran kebencian dan lebih menekankan edukasi serta toleransi. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Inti ayat tadi menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan tanggung jawab sosial umat Islam. Sebagai mahasiswa, implementasinya dapat dilakukan melalui kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, literasi digital, dan edukasi anti hoax. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan man da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Di mana artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan, dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Inti ayat tadi menjelaskan bahwa dakwah harus disertai keteladanan dan amal soleh. Implementasinya sendiri, seorang muslim harus menunjukkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatannya, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Selain ayat-ayat Al-Quran, terdapat pula hadis-hadis dakwah yang sangat relevan. Rasulullah SAW bersabda
Ballighu anni walau ayah, yang memiliki arti bahwasannya sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap muslim memiliki kewajiban menyampaikan kebenaran sesuai dengan kapasitas ilmunya. Rasulullah SAW juga bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika asfaul iman. Di mana artinya barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Hadis riwayat Muslim. Implementasinya pada era digital adalah menolak hoax, cyberbullying, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk kemungkaran di ruang digital. Hadis berikutnya yang berbunyi, yassiru wala tu'assiru wa yassiru wala tunaffaru, mana artinya permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa dakwah harus dilakukan dengan kasih sayang, kelembutan, dan memberikan harapan kepada masyarakat. Dari seluruh pembahasan ini dapat dipahami bahwa ilmu-ilmu Islam saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Ilmu kalam menjaga keimanan, tasawuf memberikan jiwa, dan filsafat mengembangkan daya pikir manusia. Fikih mengarahkan bagaimana iman tersebut diwujudkan dalam ibadah dan kehidupan sosial. Sedangkan dakwah menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat secara bijaksana dan penuh keteladanan. Di era digital saat ini, tantangan umat Islam bukan hanya mempertahankan identitas keagamaan, tetapi juga bagaimana menghadirkan Islam sebagai solusi atas berbagai persoalan modern, mulai dari krisis moral, perkembangan teknologi, hingga perubahan sosial yang sangat cepat. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa muslim, kita harus menjadi generasi yang kuat akidahnya, benar ibadahnya, luas wawasannya, serta mampu berdakwah dengan cara yang santun, moderat, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Terima kasih atas perhatian teman-teman pendengar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.